Oke, budget 5 juta, punya dana ya kan 5 juta. Ya, 5 juta ini bukan sesuatu duit yang kecil sih bagi sebagian orang, termasuk gue lah. Kita nih sebagai kaum-kaum yang di bawah nih ya, 5 juta itu kadang dipersiapkan sekian-sekian bulan ya kan. Dipersiapkan sedemikian rupa. Intinya uang 5 juta tuh sebenarnya lebih worth it mana sih? Mending lu beli iPhone harga 5 jutaan, atau kalian beli Android yang harga 5 jutaan. Kira-kira lebih worth it mana? Coba langsung serang aja di kolom komentar. Lebih worth it mana? Karena opini kalian bakal gue coba bacain. Dan buat jadi inspirasi konten gue berikutnya. Jadi wajib komen ya. Lebih worth it Android atau iPhone budget 5 juta. Nah, di sini gue pakai contoh 2 model ya. Untuk dari model iPhone, kita pakai iPhone seri 12 di harga 5 juta. Of course, ini menyesuaikan sebenarnya banyak ya iPhone harga 5 juta. Bisa lu tuh beli batangan, inter, varian resmi, intinya banyak lah. Gue kasih contoh aja, ini pakai seri 12 di budget 5 juta. Nah untuk Android di budget 5 juta kita pakai si Poco F5. Kenapa Poco F5 bang? Kebetulan Android 5 jutaan inilah yang paling lama gue pegang, jadi menurut gue cukup komprehensif kalau gue ngebacotin HP ini. Oke, dari sisi performa dulu. Budget 5 juta, jelas Android menang boy. Ini lo bisa lihat skor Antutunya tembus di 1.134.000-an. Budget 5 juta, performa Android lebih gacor. Itu baru satu poin yang gue kasih lihat ke kalian semua. Dengan performa segede ini, anjir, skoran tuh 1 juta tuh lu ngegame tuh udah pasti nyaman cuy. Udah pasti lanjai, lancar, tentram lah. Apalagi buat cuman scrolling. Ini udah apa ya, jatuhnya entry level tuh agak susah buat nyenggol. Mau itu kamera lebih baik, baterai lebih besar. Kalau udah skor Antutu 1 juta udah oke lah. Nah sedangkan iPhone, karena ini kita bandingkannya dengan varian 12, lo bisa lihat sendiri, skor Antutunya cuma 1.083.000. Bisa dibilang kalau dari sisi performa, handphone ini sebenarnya mirip-mirip antara Android dan iPhone. Intinya gini, kesimpulannya kalau lo ngincar performa, antara Android dan iPhone sebenarnya itu mirip. Lo bisa cari iPhone yang lebih worth it, lebih kenceng dari ini, bisa. Tapi mungkin itu inter atau batangan. Kalau Android itu udah pasti bisa banget lebih kenceng daripada iPhone di budget 5 juta. So di poin yang pertama, gue lebih pilih Android karena variannya banyak. Nggak hanya si Poco ini aja, ini hanya jadi contoh aja kan HP ini yang paling sering gue pegang. Nah kalau ngomongin soal desain, ini balik lagi ke kesukaan kalian masing-masing dah, ya kan? Cuman kalau lo nanya ke gue desain, gue lebih pro ke Android juga sih budget 5 juta. Itu gue bisa milih mantan flagship Samsung yang banyak banget modelnya yang bisa gue pilih ya. Dan kalau iPhone bentukannya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja men. Kayak lo kayak strata dari iPhone 12 misal. Terus atau ke iPhone 11 biasa nih, dari 12 biasa atau pilih 12 biasa. Dari 12 aturan gue beli 12, gue ambil yang 11 aja lah tapi yang resmi. Itu bentuknya sama-sama aja men. Cuma bedanya 12 itu ngotak, yang varian 11 kagak ngotak. Posisi kameranya sama. Pilihan warnanya juga mirip-mirip. Jadi menurut gue kalau masalah desain budget 5 juta, udah lebih oke menurut gue Android. Banyak banget HP ganteng Android di budget 5 juta. Mau mid-range, mau mantan flagship, itu desainnya warna-warni banget. Mau lu yang sukanya berkarismatik, yang nggak terlalu rame, anjay ngomong apa gue, atau yang intimidated banget ya, itu banyak banget contohnya kayak Rockpon yang tampilannya sangar. Intinya budget 5 juta warna-warni lah. Nah sekarang kita ngomongin kamera nih, udah 2 poin ya, performa Android oke, lebih oke menurut gue. Masalah desain budget 5 juta lebih oke. Kalau kamera gimana nih? Udah 2 poin, dua-duanya menang si Android. Kalau kamera, kalau gue bisa bilang ya, poin di kamera ini budget 5 juta mendingan beli iPhone atau Android. Seri. Kenapa gue bilang seri? Gini men, kalau lu ngebandinginnya kayak mid-range yang mungkin gak terlalu nyentuh-nyentuh kayak 5 juta, itu kamera Android tuh sebenarnya cuma banyak fitur aja, hasil jepretannya B aja. Cuman kalau udah kasta 5 juta ke atas, 5 juta, 6 juta, ya Android itu susah boy buat di killerin. Kameranya itu buat hasil jepretannya itu gila banget. Mode malamnya seserius itu, hasil potretnya seserius itu. Potret di iPhone itu ya nggak sedewa itu juga.
Potret di iPhone itu bisa dikalahin sama pixel yang harga 1 juta 2 juta boy. Nah kalau ngomongin soal fitur kamera, buat lo yang bener-bener butuh fitur banget, butuh yang buat mode malam, panorama, atau ada tema-tema yang lucu-lucu di hasil efek kameranya, Android itu lebih juara hal-hal kayak gitu. Lo bisa lihat sendiri ini fiturnya banyak banget nih, kalau gue klik lainnya, itu udah banyak banget pilihannya, ada 64 megapiksel ya kan, ada film pendek, ada gerak lambat, iPhone juga ada selang waktu, tapi itu bisa di-adjust lagi, ada menu rubah, itu banyak banget parameter yang bisa diatur. Nah, sedangkan iPhone, pengaturan kameranya gitu-gitu aja. Nah, tapi udah tahu iPhone miskin feature, kenapa iPhone, kalau kalau kamera kenapa lu bilang seri bang? Android sama iPhone, udah jelas-jelas Android tadi fiturnya banyak banget. Oke, gue kasih satu hal yang bikin iPhone tuh killer kameranya, perekaman videonya. Lu bisa lihat, iPhone itu kalau buat pakai ngerekam video, ini kebalikan, gue bisa adu ya. iPhone budget 5 juta, gue berani adu hasil video recordingnya sama Android harga 12 juta, 15 juta. Ayo, jos, gue lebih milih iPhone, jujur. Nah, jadi kalau kamera seri, makanya gue bilang. Sekarang ngomongin soal display. Tampilannya menurut gue ini, bisa bilang kalau masalah display budget 5 juta, kayaknya iPhone kalah jauh sih. Kenapa? Karena layar yang ada di iPhone ini sebenarnya oke, nyaman. Gini, layar iPhone tuh nggak jelek ya. Cuman kalau ngomongin soal kebutuhan, misalnya lu pengen yang 120Hz, ya udah lu pilih Android aja asli men. Ya kalau budget 5 juta sebenarnya iPhone itu speknya masih pelit. Cuman tanda kutip ya, pelitnya itu bukan nggak nyaman-nyaman. Cuman kalau lu mau yang lebih wah gitu, lu pilih Android aja deh. Gue bisa jelasin, pertama lu bisa pilih yang 120Hz layarnya, lu bisa pilih yang layarnya lebih besar, lu bisa pilih yang layarnya lebih dalam PPI-nya, pixelnya. Pokoknya banyak hal yang bisa lu pilih di budget 5 jutaan. Karena di budget 5 juta itu lu tuh bisa pilih yang mid-range, yang notabene-nya mid-range itu hanya satu sisi yang dibagusin. Misalnya lu mau layar lebih bagus, atau lu mau yang performa yang chipsetnya gila, bisa lu pilih yang chipsetnya sadis, atau lu mau butuh yang kebutuhan kamera gila, bisa. Tapi kalau iPhone budget 5 juta ya udah mantan flagship aja custom mereka. Jadi kalau masalah display di sini gue bisa bilang, dan di sini gue lebih pro ke Android. Nah, di sini udah 4 poin yang gue share ke kalian ya. Yang pertama performa, Android menang. Yang kedua masalah desain, menurut gue Android juga yang menang. Yang ketiga kamera seri ya kan. Yang keempat ini Android menang lagi masalah display. Jujur, gue pakai Poco F5, ini performa layarnya juga bagus banget, enak banget HP ini dipakai. Jadi kayak nggak ada selak gitu ya buat, Android kalah nih layar sama seri 12 ini, kayak susah gitu. Jadi menurut gue, kesimpulan gue, Android budget 5 jutaan itu jauh lebih jos menurut gue daripada iPhone budget 5 jutaan. Tapi ini menyesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau bisa ditanya, kalau kalian nanya ke gue, lebih worth it mana sih bang beli iPhone 5 juta atau Android 5 jutaan? Gue lebih pilih Android harga 5 jutaan ketimbang iPhone harga 5 jutaan. Tapi ini opini gue ya, berdasarkan gue make kedua handphone ini. Kalau ada yang kurang mungkin coba lu tambahinnya di kolom komentar, atau ada opini lain mengenai budget 5 juta, langsung serang aja di kolom komentar.